benua tersebut. Di dalam pertanyaan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, nama benua. Yang kedua, yaitu nama samudra yang mengelilingi benua tersebut. Untuk yang pertama kali, saya akan menjawab poin yang pertama, yaitu 5 benua yang ada di bumi. Di sini saya telah menyediakan peta dunia, yang mana untuk benua Amerika, ini adalah benua Amerika, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian ada benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Jadi di sini terdapat 5 benua yang ada di bumi. Untuk poin yang kedua, yaitu samudra yang mengelilingi masing-masing benua yang telah saya jelaskan di awal tadi. Untuk yang pertama, yaitu samudra yang mengelilingi benua Amerika. Di sini bisa kita lihat bahwasanya benua Amerika di sebelah utara dikelilingi oleh samudra Arktik, kemudian di sebelah timur dikelilingi oleh samudra Atlantik. Ini adalah samudra Atlantik. Kemudian di sebelah selatannya terdapat benua Antartika. Dan di sebelah barat terdapat samudra Pasifik. Ini adalah samudra Pasifik. Kemudian kita lihat samudra yang mengelilingi benua Eropa. Ini adalah benua Eropa. Nah, di sebelah utara benua Eropa ini dikelilingi oleh samudra Arktik. Ini adalah samudra Arktik. Kemudian di sebelah timurnya terdapat benua Asia. Ini adalah benua Asia. Kemudian di sebelah selatan terdapat Laut Tengah. Dan di sebelah baratnya terdapat samudra Atlantik. Ini adalah samudra Atlantik. Untuk benua selanjutnya yaitu benua Asia. Ini adalah benua Asia. Di sebelah utara benua Asia ini dikelilingi oleh samudra Arktik. Kemudian di sebelah timur terdapat samudra Pasifik. Dan di sebelah selatannya terdapat samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat benua Asia ini berbatasan dengan Laut Merah dan Terusan Suez. Jadi di sini terletak Laut Merah dan Terusan Sueznya. Kemudian benua selanjutnya yaitu benua Afrika. Ini adalah benua Afrika. Adapun samudra yang mengelilingi benua Afrika ini adalah di sebelah utara. Benua Afrika ini berbatasan dengan benua Eropa. Ini adalah benua Eropa. Kemudian di sebelah timurnya terdapat samudra Hindia. Ini adalah samudra Hindia. Kemudian di sebelah selatan terdapat samudra Hindia pula. Dan di sebelah baratnya adalah samudra Atlantik. Ini adalah samudra Atlantik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu masing-masing saudara dapat tugas peta, jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai tugas saudara masing-masing. Nah, di sini saya membuatkan sebuah catatan bahwasanya perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan 16, peta benua yang hanya ditugaskan yaitu peta benua Asia dan benua Eropa. Jadi, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini saya akan menjelaskan tentang benua Asia dan benua Eropa, baik itu negaranya beserta dengan ibu kota dan juga batas-batas dari negaranya. Di sini saya telah menyediakan peta benua Asia. Ini adalah peta benua Asia yang saya buat sendiri, di mana benua Asia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Asia Barat. Ini adalah Asia Barat. Asia Barat seperti ada Irak, kemudian ada Turki. Kemudian ada Asia Selatan, ini adalah Asia Selatan. Contoh negaranya yaitu ada India, ini adalah India, kemudian ada Sri Lanka. Benua Asia selanjutnya yaitu Asia Tengah, ini adalah Asia Tengah. Contoh negaranya seperti Kazakhstan, kemudian juga ada Uzbekistan dan lain sebagainya. Kemudian Asia Timur, kemudian ada pula Asia Timur. Ini adalah Asia Timur. Contoh negaranya seperti Republik Rakyat Cina, kemudian ada Mongolia, dan masih banyak lagi. Nah, untuk benua Asia selanjutnya yaitu ada Asia Tenggara. Ini adalah Asia Tenggara, di mana Indonesia sendiri termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, peta yang saya buat secara pribadi ini saya lengkapi juga dengan sebuah keterangan atau lebih kita kenal sebagai sebuah legenda. Nah, di sini untuk simbol persegi yaitu menunjukkan ibu kota, kemudian warna merah
Ini adalah warna merah. Ini warna merah. Itu tuh menunjukkan batas negara. Kemudian ada sungai. Sungai ini berwarna biru, namun di sini tidak terlalu jelas. Kemudian ada simbol seperti segitiga. Ini seperti segitiga yang ada di Jepang ini. Ini merupakan simbol yang menunjukkan adanya gunung di negara tersebut. Kemudian di sini saya juga melengkapi dengan beberapa warna yang menunjukkan kedalaman dari masing-masing daerah tersebut. Nah, untuk pertanyaan kan yang pertama yaitu menunjukkan tentang benua Asia. Kemudian disuruh juga untuk menyebutkan ibu kota dari negara-negara tersebut. Di sini seperti India, ibu kotanya New Delhi. Kemudian Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Di sini saya tunjukkan. Kemudian Jepang seperti Tokyo, namun di slide selanjutnya saya juga menyediakan data-data yang lebih lengkap mengenai nama negara dan ibu kota negaranya sendiri yang ada di benua Asia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Asia Tenggara. Ada negara Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, kemudian Laos, ada Vientiane, kemudian Myanmar, yaitu Nay Pyi Taw, kemudian Thailand, ibu kotanya Bangkok, Vietnam Hanoi, Brunei Darussalam Bandar Segi Begawan, kemudian Filipina dengan ibu kotanya Manila, kemudian Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta, Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur, Singapura dengan ibu kotanya Singapura, dan Timur Leste dengan ibu kotanya Dili. Kemudian juga ada Asia bagian selatan dengan beberapa negaranya. Yang pertama India beribu kota di New Delhi, kemudian Pakistan beribu kota di Islamabad, Bangladesh ibu kotanya Dhaka, kemudian Bhutan ibu kotanya Thimphu, Maladewa ibu kotanya Malé, kemudian Nepal ibu kotanya Kathmandu, Sri Lanka dengan ibu kota Colombo. Kemudian bagian Asia selanjutnya yaitu Asia Timur. Di sini ada beberapa negara juga. Yang pertama Republik Rakyat Cina atau Tiongkok dengan ibu kota Beijing, Jepang dengan ibu kota Tokyo, kemudian Korea Selatan dengan ibu kota Seoul, Korea Utara dengan ibu kota Pyongyang, Mongolia dengan ibu kota Ulaanbaatar, Hong Kong ibu kotanya Hong Kong, kemudian Taiwan ada dengan ibu kota Taipei. Dan ada pula negara Asia Barat seperti Arab Saudi dengan ibu kota Riyadh, kemudian ada juga Iran dengan ibu kota Teheran, kemudian Oman dengan ibu kota Muscat, Suriah dengan ibu kotanya Damaskus. Sedangkan Asia Tengah juga terdiri dari beberapa negara. Di sini ada Kazakhstan dengan ibu kota Nur Sultan, Kyrgyzstan dengan ibu kota Bishkek, kemudian Tajikistan dengan ibu kota Dushanbe, kemudian Turkmenistan, Ashgabat, dan Uzbekistan, Tashkent. Kemudian di sini telah jelas data-data yang menunjukkan nama negara yang ada di Asia, baik itu Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, beserta dengan ibu kotanya. Berikutnya, jika sebelumnya saya menjelaskan mengenai negara yang ada di benua Asia beserta dengan ibu kotanya, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas dari negara tersebut. Untuk negara yang pertama, saya mengambil negara Indonesia. Di sini saya telah menyediakan peta dari Indonesia, yang mana Indonesia ini beribu kota di Jakarta. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, kemudian ada Laut Cina Selatan, ada Filipina, kemudian juga ada Singapura. Nah, sedangkan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, ini adalah Samudra Hindia, kemudian juga ada Kepulauan Nicobar yang terdapat di India, kemudian juga ada Pulau Rondo di Aceh. Sedangkan di sebelah barat, di sebelah timur, Indonesia ini perbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik, namun di peta ini tidak bisa terlihat dengan jelas. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan juga Samudra Hindia. Negara berikutnya yaitu negara India. Ini adalah negara India, di mana India ini beribu kota di New Delhi. Ini adalah New Delhi, ibu kota dari negara India. Jadi di sebelah utara, negara India ini berbatasan dengan Nepal, ini adalah Nepal, kemudian juga ada Bhutan, kemudian juga ada Cina, ini adalah Cina. Sedangkan di sebelah barat, India berbatasan dengan Pakistan, ini adalah Pakistan,
Jadi garis merah ini menandakan perbatasan antara negara India dengan negara Pakistan. Kemudian juga ada Laut Arab. Sedangkan di sebelah timur, India berbatasan dengan Teluk Benggala. Ini adalah Teluk Benggala, kemudian juga ada Bangladesh, kemudian juga ada Myanmar. Sedangkan untuk di sebelah selatan, India berbatasan dengan Sri Lanka. Ini adalah Sri Lanka, kemudian juga ada Samudra Hindia. Ini adalah Samudra Hindia. Sedangkan untuk negara berikutnya yaitu negara Kazakhstan. Ini adalah Kazakhstan. Di sebelah utara, Kazakhstan ini berbatasan dengan Rusia. Ini adalah Rusia yang berwarna hijau. Ini adalah Rusia. Kemudian di sebelah barat ada Laut Kaspia dan juga Rusia. Sedangkan di sebelah timur, Kazakhstan ini berbatasan dengan Mongolia dan juga Cina. Nah, di sebelah selatan, Kazakhstan ini berbatasan juga dengan beberapa negara seperti Turkmenistan, kemudian ada Uzbekistan, kemudian juga ada Kyrgyzstan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai benua Eropa. Benua Eropa. Jadi di sini saya telah menyediakan peta dari benua Eropa. Ini adalah benua Eropa yang saya buat secara pribadi. Benua Eropa ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti ini adalah Eropa bagian utara. Contoh negaranya seperti Finlandia. Kemudian ada Eropa Timur. Contoh negaranya seperti Rusia. Ini adalah Rusia. Kemudian Eropa Tengah. Ini adalah Eropa Tengah. Kemudian Semenanjung Balkan. Sedangkan untuk Eropa Barat, ini adalah Eropa Barat. Contoh negaranya seperti Prancis. Kemudian juga ada Eropa Selatan. Ini adalah Eropa Selatan, kemudian ini juga Eropa Selatan, ini juga Eropa Selatan. Contoh negaranya seperti Spanyol. Jadi Spanyol itu termasuk Eropa bagian selatan. Nah, di sini bisa kita lihat peta dari benua Eropa, negara-negaranya, kemudian juga ada ibu kotanya, bisa kita lihat di sini. Kemudian peta ini juga saya lengkapi dengan legenda. Ini ada sungai garis berwarna biru, namun di sini tidak terjelas warna birunya. Namun di sini bisa saya tunjukkan sungainya. Ini adalah sungai seperti Sungai Volga. Ini Sungai Volga yang ada di Rusia. Kemudian bintang itu menunjukkan adanya ibu kota. Seperti ini. Prancis beribu kota di Paris. Ini adalah Paris, tidak terlalu jelas simbolnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai negara yang ada di benua Eropa beserta dengan ibu kotanya. Di sini telah saya sajikan data-datanya. Untuk yang pertama yaitu Eropa Utara, seperti negara Denmark yang beribu kota di Copenhagen, kemudian Islandia. Kemudian juga ada Norwegia yang beribu kota di Oslo, Swedia yang beribu kota di Stockholm. Sedangkan Eropa Timur juga terdiri dari beberapa negara. Di sini ada 7 negara. Negara yang pertama yaitu Rusia yang beribu kota di Moskow. Kemudian ada Belarus beribu kota di Minsk. Kemudian ada Moldova yang beribu kota di Chisinau. Kemudian juga ada Ukraina yang beribu kota di Kiev. Kemudian Eropa Tengah dan Semenanjung Balkan. Di sini juga ada beberapa negara seperti Albania yang beribu kota di Tirana. Kemudian ada Bulgaria, ibu kotanya Sofia. Kemudian ada Ceko beribu kota di Praha. Kemudian juga ada Slovakia yang beribu kota di Bratislava. Dan negara-negara lainnya. Sedangkan di Eropa bagian barat, ada negara Irlandia yang beribu kota di Dublin, kemudian Prancis yang beribu kota di Paris seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian juga ada negara Inggris yang beribu kota di London, kemudian Belgia yang beribu kota di Brussels, kemudian Belanda di Amsterdam, dan Luxembourg beribu kota di Luxembourg juga. Kemudian ada Eropa Selatan. Contoh negaranya seperti Italia beribu kota di Roma, Spanyol beribu kota di Madrid, Portugal di Lisabon, Malta di Valletta, dan Yunani di Athena. Jadi di sini setelah saya sajikan data yang menunjukkan negara-negara yang ada di Eropa, di benua Eropa, baik itu Eropa Utara, Timur, Tengah, kemudian juga ada Semenanjung Balkan, Eropa bagian Barat, dan Eropa bagian Selatan, beserta dengan ibu kota negara tersebut.
Nah, berikutnya saya seperti negara-negara yang ada di benua Asia sebelumnya, saya juga di sini menyediakan negara yang ada di benua Eropa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas negara tersebut. Untuk negara yang pertama yaitu negara Swedia. Negara Swedia yang beribu kota di Stockholm. Nah, di sini bisa kita lihat Swedia, ini adalah Swedia yang berwarna hijau. Di sebelah barat, Swedia ini berbatasan dengan Norwegia. Ini adalah Norwegia yang berwarna kuning. Kemudian di sebelah timur lautnya ada Finlandia. Ini adalah Finlandia. Kemudian di barat daya ada Selat Skagerrak. Selat tersebut berada di sini. Dan di sebelah timur juga ada maksudnya di sebelah timur Swedia ini berbatasan dengan Teluk Botania dan Laut Baltik. Berikutnya yaitu negara Ukraina yang beribu kota di Kiev. Jadi Ukraina ini adalah Ukraina, bisa saya tunjukkan di sini di sebelah utara. Ukraina ini berbatasan dengan Belarus. Ini adalah Belarus yang berwarna kuning. Kemudian di sebelah timur laut ada Rusia. Ini adalah Rusia. Kemudian di sebelah baratnya terdapat Polandia dan juga Slovakia. Berikutnya yaitu barat daya. Di sebelah barat daya ada Rumania. Ini adalah Rumania yang berada di sebelah barat daya dari Ukraina. Dan di sebelah selatan, Ukraina ini berbatasan dengan Laut Hitam. Seperti ini, di sini. Di sini saya memberi nama dengan Black Sea atau Laut Hitam. Negara benua Eropa berikutnya adalah negara Prancis yang beribu kota di Paris. Ini adalah Prancis yang berwarna oranye. Yang mana di sebelah utara Prancis ini berbatasan dengan Inggris. Ini adalah Inggris yang berwarna hijau. Kemudian di sebelah barat ada Teluk Biscay. Kemudian juga ada di sebelah timur. Ini adalah di sebelah timur dari negara Prancis. Berbatasan dengan Luxembourg, kemudian juga ada Jerman, ini adalah Jerman, kemudian juga ada Swiss. Nah, sedangkan di sebelah selatan, Prancis ini berbatasan dengan Spanyol, ini adalah Spanyol, kemudian juga ada Laut Tengah, di sini adalah Laut Tengah. Nah, berikutnya saya masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung yang ada sesuai tugas saudara tersebut. Jadi di sini saya mengambil peta benua Asia untuk yang pertama. Di sini sudah saya sediakan peta benua Asia yang saya buat secara pribadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Di sini juga disediakan sungai yang berwarna biru, kemudian juga disediakan gunung yang bersimbolkan segitiga seperti ini, yang seperti yang ada di Jepang, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di slide berikutnya saya sudah menyediakan beberapa sungai yang ada di benua Asia. Seperti di Indonesia, terdapat Sungai Tamiang di Aceh, kemudian Sungai Batanghari di Jambi, Sungai Kuin di Kalimantan Selatan, kemudian juga ada Sungai Musi, Sungai Kapuas, dan Sungai Barito. Sedangkan di negara India, juga terdapat Sungai Gangga, kemudian juga ada Sungai Indus, Sungai Saraswati, maksud saya Sungai Saraswati Weda, kemudian juga ada Sungai Gomti, Sungai Yamuna, dan Sungai Krishna. Nah, di Bangladesh juga ada beberapa sungai seperti Sungai Naf, Sungai Jamuna, Sungai Karatoya, dan Sungai Meghna. Dan di Irak juga ada beberapa sungai seperti Sungai Efrat, Sungai Tigris, dan Sungai Shatt al-Arab. Nah, di Jepang juga ada Sungai Dozan dan Sungai Nagara. Di negara Myanmar terdapat Sungai Naf, Sungai Chinwin, dan Sungai Irrawaddy. Nah, di Cina juga terdapat Sungai Huanghe, kemudian juga ada Sungai Amur dan Sungai Mekong, kemudian juga ada Sungai Kuning. Di sini saya juga sudah menyediakan beberapa gambar yang bisa kita amati mengenai beberapa sungai yang ada di benua Asia, seperti Sungai Indus. Ini adalah Sungai Indus yang terdapat di negara India. Kemudian juga ada Sungai Musi di Palembang, berarti berada di Indonesia. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan di sini mengenai danau yang ada di benua Asia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa danau seperti Danau Toba, Danau Singkara, Danau Sentani, dan Danau Kelimutu. Untuk Danau Toba bisa kita lihat di sini gambarnya.
Ini merupakan Danau Toba yang berada di Pulau Sumatera Barat. Kemudian Danau Balkhash dan Danau Aral merupakan danau yang berada di negara Kazakhstan. Kemudian Danau Inle merupakan danau yang berada di negara Myanmar, yaitu di Asia Tenggara. Kemudian Danau Damdama, Danau Dal, dan Danau Loktak merupakan danau yang berada di negara India. Danau Dal bisa kita lihat juga di sini gambarnya. Saya setelah menyediakan gambar dari Danau Dal yang terdapat di negara India. Kemudian Danau Ishikul merupakan danau yang berada di negara Kyrgyzstan. Kemudian di Cina juga terdapat Danau Taihu, Danau Jingpo, Danau Sechi, Danau Karakul, Danau Weishan, dan Danau Hulu merupakan danau-danau yang berada di negara Cina. Kemudian Danau Tuyen Lam, Danau Tonung, dan Danau Babe merupakan danau yang berada di negara Vietnam. Berikutnya yaitu gurun-gurun yang ada di benua Asia. Gurun Gobi merupakan gurun yang sangat terkenal, yang mana keberadaannya terdapat di benua Asia, yaitu negara Cina. Kemudian Gurun Arab merupakan gurun yang berada di semenanjung Arab. Gurun Karakum merupakan gurun yang berada di Turkmenistan. Gurun Suriah berada di negara Suriah. Gurun Tar berada di negara India dan Pakistan. Gurun Taklamakan merupakan gurun yang berada di Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Kemudian Gurun Kizilkum merupakan gurun yang berada di negara Kazakhstan dan Turkmenistan. Kemudian juga ada Dasht Elut dan Dasht e Kafir merupakan gurun-gurun yang ada di negara Iran. Gurun Gobi merupakan gurun yang ada di negara Cina, bisa kita lihat di sini gambarnya telah saya sediakan. Kemudian juga ada satu gambar lagi mengenai Gurun Tar yang ada di negara India dan juga Pakistan. Berikutnya yaitu pegunungan yang ada di benua Asia. Pegunungan Himalaya, ini merupakan pegunungan Himalaya, merupakan pegunungan yang membentang di negara Afghanistan, Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, Nepal, dan juga Myanmar. Kemudian pegunungan Tabu, pegunungan Asiram, dan pegunungan Hisma merupakan pegunungan-pegunungan yang berada di negara Arab Saudi. Sedangkan pegunungan Altai, ini merupakan pegunungan Altai, yaitu pegunungan yang berada di negara Kazakhstan. Kemudian di utara Mongolia juga terdapat pegunungan Sayan, sedangkan di Indonesia, di negara kita, terdapat beberapa pegunungan, di antaranya pegunungan Kapuas, pegunungan Kapuas Hulu, pegunungan Sewu, pegunungan Kendeng, dan juga pegunungan Bukit Barisan. Untuk pegunungan Bukit Barisan ini merupakan pegunungan yang berada di Pulau Sumatera. Berikutnya yaitu gunung-gunung yang ada di benua Asia. Puncak Jaya merupakan gunung yang ada di negara kita, negara Indonesia, yaitu terdapat di Papua. Kemudian Gunung Fuji merupakan gunung yang terkenal yang terdapat di Jepang. Ini merupakan Gunung Fuji, saya telah menyediakan satu gambar. Kemudian Phobia merupakan gunung yang ada di negara Laos, sedangkan di Myanmar juga ada gunung seperti Kakaboh Razi. Sedangkan di Malaysia ada Kinabalu. Di Vietnam ada Phan Xipan di sini. Saya juga menyediakan sebuah gambar yang menunjukkan puncak Phan Xipan yang ditandai dengan tanda segitiga seperti yang saya tunjuk ini. Kemudian lanjut ada pegunungan Doi Intanon yang merupakan gunung yang berada di negara Thailand. Kemudian Arab Saudi juga memiliki beberapa gunung seperti Gunung Sur, Gunung Uhud, Jabal Nur, dan juga Jabal Rahmah. Berikutnya, saya akan membahas mengenai nama sungai, nama danau, gunung, dan juga pegunungan yang terdapat di benua Eropa. Di sini juga terdapat peta yang saya buat secara pribadi. Di sini juga sudah disediakan sungai-sungai dan juga namanya, namun kurang jelas. Seperti di sini ada Sungai Volga. Namun, di slide berikutnya, saya telah menyediakan beberapa nama dari sungai-sungai yang ada di benua Eropa. Misalnya, di negara Rusia, terdapat Sungai Dwina, Sungai Volga, Sungai Don, Sungai Volga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian juga ada Sungai Irstis, Sungai Kama, dan Sungai Angara merupakan sungai-sungai yang berada di negara Rusia. Selanjutnya, yaitu Sungai Odar, merupakan sungai yang berada di Polandia,
Di Jerman terdapat sungai Elbe, kemudian di Spanyol juga terdapat sungai Tagus, kemudian juga ada sungai Ebro. Nah, di sini saya menyediakan salah satu gambar dari sungai yang ada di benua Eropa, yaitu Sungai Rhône yang berada di negara Prancis. Kemudian untuk danaunya sendiri, benua Eropa ini juga menyimpan beberapa kenampakan alam danau. Yang pertama di Rusia, terdapat Danau Walda, kemudian juga ada Danau Baikal, sedangkan di Georgia terdapat Danau Paravani, di Swiss dan juga Prancis terdapat Danau Genewa, kemudian di Italia juga terdapat Danau Como, kemudian Danau Saimaa di Finlandia, Danau Garda di Italia, Danau Balaton di Hungaria, serta Danau Zell di Austria. Untuk Danau Zell bisa kita lihat di sini gambarnya. Danau yang memperlihatkan kepada kita keindahannya. Kemudian Danau Ladoga yang terdapat di Rusia juga saya sediakan di sini gambarnya. Next, selanjutnya kita lihat mengenai gurun yang ada di benua Eropa. Yang pertama, Gurun Tabernas merupakan gurun yang berada di negara Spanyol. Di sini saya juga menyediakan gambarnya. Ini merupakan Gurun Tabernas yang berada di negara Spanyol. Kemudian Gurun Bledow merupakan gurun yang berada di negara Polandia. Kemudian Pacis Amodis of Lemnos merupakan gurun yang berada di negara Yunani. Kemudian Gurun Monegros merupakan gurun yang berada di negara Spanyol. Sama dengan Gurun Tabernas, sama-sama berada di negara Spanyol. Kemudian Deliblatska Pescara merupakan gurun yang berada di negara Serbia. Selanjutnya yaitu Bardenas Reles berada di negara Spanyol. Berikutnya yaitu Gurun Ancona merupakan gurun yang berada di negara Italia. Sedangkan Pobibiti Kamani merupakan gurun yang berada di Bulgaria. Pegunungan yang ada di benua Eropa seperti Pegunungan Alpen merupakan pegunungan yang membentang di negara Austria, Jerman, Italia, Slovenia, dan juga Swiss. Ini merupakan gambar dari Pegunungan Alpen. Kemudian Pegunungan Apennina merupakan pegunungan yang berada di Italia. Kemudian Pegunungan Karpatia, ini merupakan Pegunungan Karpatia yang membentang di negara Ceko, Slovakia, Polandia, Hungaria, Ukraina, Serbia, dan juga Rumania. Kemudian Pegunungan Balkan merupakan pegunungan yang berada di negara Bulgaria, sedangkan Pegunungan Skandinavia merupakan pegunungan yang berada di Norwegia, Swedia, dan Finlandia, sedangkan Pegunungan Kaukasus berada di antara Laut Hitam dan juga Laut Kaspia. Untuk gunung yang ada di benua Eropa, bisa kita lihat beberapa gunung tersebut. Yang pertama Gunung Glitter, merupakan gunung yang berada di Norwegia. Di sini saya juga menyediakan gambarnya, ini merupakan Gunung Glitter. Berikutnya yaitu Gunung Kebnekaise, merupakan gunung yang berada di negara Norwegia. Selanjutnya yaitu Gunung Mulchachen, merupakan gunung yang berada di negara Spanyol. Sedangkan di Irlandia ada Gunung Karantuo, di Inggris ada Gunung Ben Nevis, kemudian di Rumania ada Gunung Moldoveanu, sedangkan Gunung Olympus merupakan gunung yang berada di Yunani. Kemudian Gunung Vesuvio berada di negara Italia, sama dengan Gunung Etna juga berada di negara Italia. Kemudian di Rusia juga ada Gunung Elbrus. Untuk Gunung Etna di sini saya juga menyediakan gambar yang berada di negara Italia. Nah, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang yang pertama kegiatan ekonomi, baik itu pertanian, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan, kemudian kegiatan budaya serta kegiatan pariwisata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut yang terdapat di benua Eropa. Yang pertama untuk kegiatan ekonomi. Pertanian di benua Eropa. Nah, pertanian di benua Eropa sendiri menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat, yang mana pertanian yang ada di daratan Eropa diolah dengan intensif dan juga efisien.
Untuk salah satu hal yang membuat pertanian di benua Eropa bisa maju adalah karena lokasinya yang berada di daerah lembah sungai-sungai besar. Misalnya, lembah sungai Rhone yang ada di Prancis, kemudian juga ada lembah sungai Seine yang juga berada di negara Prancis, serta lembah sungai Rene di Jerman. Adapun hasil-hasil pertanian yang ada di benua Eropa ini seperti jagung, gandum, barley, terigu, kacang, dan juga tembakau. Bahkan salah satu negara di Eropa yaitu Jerman memberikan fakta menarik kepada kita semua bahwasanya lebih dari setengah wilayah di Jerman ini dijadikan lahan pertanian untuk menghasilkan bahan-bahan dasar untuk membuat roti, sebab negara ini identik dengan roti. Misalnya adalah pertanian gandum. Di sini saya juga menyediakan gambar yang memperlihatkan pertanian yang ada di negara yang ada di benua Eropa. Berikutnya yaitu kegiatan ekonomi terkait pertambangan di benua Eropa. Hasil pertambangan yang paling utama di benua Eropa ini adalah biji besi, yang mana negara Yunani, Prancis, Hungaria, dan juga Serbia merupakan contoh-contoh negara Eropa yang menghasilkan pertambangan biji besi. Di samping itu juga ada hasil pertambangan seperti batu bara yang terdapat di negara Jerman, kemudian juga ada di Prancis, Inggris, Rusia, dan Cekoslovakia. Selain itu, Eropa juga mengandung hasil pertambangan seperti logam dan mineral, sehingga membuat benua tersebut sebagai rumah bagi perusahaan tambang besar di dunia. Tidak hanya itu, di benua Eropa juga terdapat 5 komoditas logam utama seperti tembaga, kemudian juga ada perak, timbal, kromium, dan juga seng. Nah, pertambangan Eropa juga menghasilkan berbagai mineral seperti asbes, grafit, gypsum, diatomit, kemudian magnesit, sulfur, kalium karbonat, bentonit, dan juga kaolin. Benua Eropa juga menghasilkan minyak dan gas alam sebagai hasil tambang. Rusia merupakan negara di Eropa yang merupakan pemilik cadangan minyak terbesar sekaligus pengekspor gas alam terbesar di dunia. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya di benua Eropa, mereka juga menghasilkan barang-barang tambang, yang mana dengan barang-barang tambang tersebut tentunya penghasilan dari negaranya juga bertambah. Di sini saya juga di sini saya juga menampilkan gambar yang menunjukkan pertambangan yang ada di negara Eropa. Berikutnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi di negara Eropa, yaitu di bagian perindustriannya. Jadi negara Eropa ini juga terkenal dengan industri terbesar di dunia. Adapun industri berat dan industri ringan yang berkembang di benua Eropa ini seperti industri mesin, kemudian juga ada industri pesawat terbang, industri mobil, industri elektronik, industri logam, industri kimia, industri tekstil, industri makanan, dan juga industri minuman. Nah, di sini saya juga menampilkan suatu penjelasan mengenai industri yang ada di salah satu negara di benua Eropa, yaitu negara Inggris. Nah, perindustrian di negara Inggris sendiri didukung oleh sektor teknologi dan tingkat IPM yang tinggi, yang mana kegiatan industrinya seperti industri kimia, tekstil, pakaian, bahan pangan, atau bahan makanan lainnya. Umumnya, pusat industri di negara Inggris ini terdapat di London dan juga Manchester. Nah, dengan adanya perindustrian di negara Inggris, tentunya pendapatan negara Inggris sendiri akan bertambah, sehingga Inggris juga menjadi salah satu negara maju di dunia. Di sini saya juga menyediakan beberapa gambar yang menunjukkan kegiatan perindustrian yang ada di benua Eropa. Berikutnya, kegiatan ekonomi terkait perdagangan. Yang mana dari segi perdagangan, negara-negara di benua Eropa salah satunya melakukan perdagangan melalui kegiatan ekspor. Adapun barang-barang ekspor utamanya yaitu seperti hasil industri mesin, kemudian juga kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, kimia, dan juga tekstil. Di sini saya juga menyediakan salah satu organisasi perdagangan bebas Eropa, yaitu bernama EFTA atau European Free Trade Association atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang didirikan pada tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok
sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau tidak memilih untuk tidak bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa, atau sekarang lebih kita kenal dengan Uni Eropa. Nah, EFTA Convention ditandatangani pada tanggal 4 Januari 1960 di Stockholm oleh 7 negara. Hari ini hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan juga satu negara lainnya yang masih menjadi anggota dari EFTA ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan budaya yang ada di benua Eropa. Nah, budaya Eropa atau kebudayaan Eropa berakar dalam seni, arsitektur, musik, sastra, dan juga filsafatnya. Yang mana kebudayaan Eropa sebagian besar berakar pada apa yang sering disebut sebagai warisan budaya umum yang dimilikinya. Uniknya di Eropa ini adalah setiap tahunnya, yaitu semenjak tahun 1985, satu atau lebih kota yang ada di seluruh Eropa dipilih menjadi ibu kota kebudayaan Eropa. Jadi, kota yang terpilih tersebut diberi kesempatan untuk menunjukkan kehidupan dan perkembangan budayanya selama dia dipilih menjadi ibu kota kebudayaan Eropa tersebut. Nah, di sini saya juga menyediakan salah satu kegiatan budaya yang ada di Eropa, yaitu seni. Dari seni, Eropa mencakup sejarah seni rupa di Eropa. Seni prasejarah Eropa dimulai sebagai seni lukisan goa dan lukisan di batu, serta merupakan ciri khas dari periode antara Paleolitikum dan zaman besi. Kesenian di Eropa tersusun menjadi sejumlah periode dengan gaya tertentu, yang mana secara historis saling tumpang tindih satu sama lain, sebagaimana gaya yang berbeda berkembang juga di wilayah yang berbeda. Secara keseluruhan, periode-periode tersebut adalah klasik, Bizantium, abad pertengahan, gotik, Renaissance, barok, rokoko, neoklasik, dan modern, serta pasca modern. Nah, di sini ada gambar salah satu hasil seni dari benua Eropa. Berikutnya, dari segi masakan, yang membedakan masakan barat dari masakan-masakan negara di Asia dan lainnya ialah daging lebih menonjol dan penting dalam ukuran penyajiannya. Masakan barat juga menekankan pentingnya saus sebagai bahan penyedap, bumbu masak, atau yang menyertainya. Roti dari gandum telah lama menjadi sumber pati yang paling umum dalam masakan ini, bersama dengan pasta, dumpling, dan kue pastry. Meskipun kentang telah menjadi tanaman pangan utama sebagai penghasil karbohidrat dalam pola makan orang-orang Eropa dan diaspora mereka sejak kolonisasi Eropa di Amerika. Di sini saya menyediakan gambar yang menunjukkan roti dari gandum yang menjadi makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Eropa. Kemudian juga ada di sini dumpling. Ini merupakan dumpling. Kemudian dari segi filsafat Eropa adalah suatu untayan yang dominan dalam filsafat global dan merupakan pusat penelitian filsafat di Amerika dan banyak wilayah lain di dunia yang telah berada di bawah pengaruhnya. Sekolah-sekolah filsafat Yunani pada era klasik memberi dasar pada wacana filosofis yang berlanjut hingga sekarang. Pemikiran Kristen memiliki pengaruh besar pada berbagai bidang filsafat Eropa, sebagaimana filsafat Eropa telah berada pada pemikiran Kristen juga. Nah, untuk kegiatan pariwisata di Eropa, sebenarnya kota-kota yang ada di Eropa menjadi suatu tujuan wisata bagi para turis. Di sini saya menyediakan beberapa kota yang terkenal dengan wisatanya. Yang pertama yaitu kota Paris, yang berada di negara Prancis, kemudian ada kota London di Inggris, kota Madrid di Spanyol, kota Dewa Athena yaitu di Yunani, dan kota kuno di Lisbon. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan tunjukkan di peta nama Teluk, nama Selat, dan nama Semenanjung sesuai tugas saudara masing-masing. Di sini saya mengambil untuk menjelaskan peta benua Asia. Nama Teluk, nama Selat, dan nama Semenanjung ada di dalam peta ini, namun kurang jelas, sehingga saya di slide berikutnya menyediakan nama-namanya dalam bentuk tabel. Yang pertama, di Asia Tenggara terdapat Teluk Thailand, Teluk Siam, Teluk Siahan, Teluk Bone. Kemudian di Asia Selatan terdapat Teluk Cambay, Teluk Kodiar, kemudian ada juga Teluk Manar dan Teluk Benggala.
Kemudian di Asia Timur ada Teluk Ago, yaitu terdapat di negara Jepang. Teluk Korea di negara Korea. Kemudian di Jepang juga ada Teluk Tokyo. Kemudian di Taiwan juga terdapat Teluk Taiwan. Kemudian di Asia Barat terdapat Teluk Persia, Teluk Aden, Teluk Oman, Teluk Aqaba, dan Teluk Arab. Nah, peta ini merupakan peta dari benua Asia. Di sini bisa kita lihat salah satu teluk yang ada di benua Asia, yaitu Teluk Benggala. Ini yang merupakan Teluk Benggala, yang saya tunjuk ini merupakan Teluk Benggala. Peta ini saya buat secara pribadi. Berikutnya selat di benua Asia. Seperti di Asia Tenggara terdapat Selat Karimata, Selat Malaka, Selat Lepar, Selat Bangka, Selat Singapura. Kemudian di Asia Selatan terdapat Selat Polk. Kemudian di Asia Timur terdapat beberapa selat juga seperti Selat Korea, Selat Kanmon, Selat Bungo, Selat Hoyo, dan juga di Asia Barat terdapat Selat Bosporus dan juga Selat Turki. Nah, di sini bisa kita lihat gambaran dari laut di Selat Malaka. Di sini bisa kita lihat lalu lintas kapal-kapal yang ada di Selat Malaka, kemudian juga ada Selat Bosporus yang ada di Asia Barat. Berikutnya semenanjung di benua Asia. Di Asia Tenggara terdapat semenanjung Minahasa, semenanjung Batan di negara Filipina, semenanjung Blambangan merupakan semenanjung yang berada di negara Indonesia, kemudian semenanjung Bondok. Kemudian di Asia Selatan terdapat semenanjung Kathiawar yaitu di negara India, kemudian semenanjung Korea, semenanjung Chamau, semenanjung Osumi merupakan semenanjung-semenanjung yang berada di Asia bagian timur, sedangkan di Asia Barat seperti semenanjung Baba. Ini merupakan penampakan dari semenanjung Minahasa yang berada di Indonesia. Di sini merupakan semenanjung Minahasa. Kemudian semenanjung Osumi. Ini merupakan penampakan dari semenanjung Osumi yang berada di negara Jepang. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional, untuk kesalahan yang ada di dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.